Hati-hati nih kecemplung, hot. Yo. Siap ya. Tuh. Dua. Siapa kita? Argentina. Siapa kita? Argentina. Mana dia? India. Mana dia? India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alvin Diru di podcast Embongan. Sementara dengan tema yang sama, di lain sesi kemarin segmen yang berbeda kita ngobrol banyak dengan ketua RSBK mengenai latar belakang terbentuknya RSBK itu sendiri sampai beliau bercerita tentang bagaimana manajemennya dan apapun kemarin yang saya tanyakan langsung tentang RSBK kepada beliaunya. Sekarang saya lagi ngobrol santai ini juga dengan beliaunya. Mohon izin dengan Pak siapa? Pak? Iya, dengan Bapak Hartono. Bapak Hartono. Iya. Pak Hartono untuk di RSBK sendiri sebagai apa Pak Hartono? Alhamdulillah untuk di RSBK sendiri ini saya diberikan kepercayaan dari pengurus sebagai koordinator lapangan, Pak. Korlapnya. Jadi saya memang ya sesuai dengan ini, saya orang Embongan juga masalahnya, Pak. Jadi ya wis dipasang di lapangan aja, Pak. Wis pokoknya bagian sing panas-panas sing wis Ini tak jalani semua. Ini berarti nanti konsepnya gini, Pak. Iya. Yang kemarin sudah saya tanyakan kepada Pak Ketua masalah latar belakang Iya. berdirinya, bagaimana Iya, manajemennya, bagaimana donasi berasal dan bagaimana. Nah, ini yang saya tanyakan pengalaman jenengan karena sesuai dengan posisi beliau sebagai korlap ya Pak ya. Otomatis banyak suka duka nih Pak ini Pak. Ya, Yang saya alhamdulillah. tanyakan ini Iya, nanti betul. suka duka beliau di kegiatan sosial. Yang jelas ini soalnya nanti bicaranya konsep ini saya tanyakan kepada jenengan itu karena apa sih Pak? Karena sebagai koordinator lapangan otomatis berkecimpung langsung dalam kegiatan Iya, itu, betul. mulai dari waktu yang jelas waktu sangat luar biasa, harus membutuhkan waktu 24 jam gitu Pak. Iya. Untuk itu Pak Hartono yang sebagai awal dari yang sudah saya bicarakan dengan Pak Ketua, bagaimana itu beliau bercerita konsep berdirinya, latar belakang. Iya, betul. Nah, ini saya tanyakan ini Pak Hartono. Ini karena korlap ya Pak ya. Ini sama aja ya, saya tanyakan mulai awal Pak ya. Iya. Karena ini bicara makam Pak. Waktu Iya, berdirinya ini kan dasar konsepnya berdirinya inisiatif dari makam. Iya. Jenengan sendiri pada waktu berdirinya KSB di posisi yang keadaan pada tahun-tahun itu adalah tahun-tahun COVID Pak ya. Iya, betul. Sangat saya pikir itu sangat luar biasa keberaniannya yang sudah tidak sesuai broadcast, tapi kan perlu mental. Betul. Perlu keberanian yang ini saya tanyakan dulu ini sebelum masuk ke sana. Profesi Pak Hartono apa ini? Bukan sebagai di yayasan, ini di luar sebagai. Iya, saya di lingkungan militer, Pak. Saya pokoknya di Angkatan Laut. Ini pemirsa cocok Iya. Ini berarti RSBK cocok milih wong korlap. Iya Pak ya. Berarti betul. Maaf, dinas di mana Pak? Saya dinas di Surabaya. Surabaya. Iya, Di angkatan di Angkatan Laut Angkatan Laut. Angkatan Laut. Cocok ya Iya. Pak. Berarti secara mental sudah jelas. Pada waktu berdirinya RSBK dengan kondisi negara kita yang saya ngomong ini momok Pak, wedi Pak, ngomong makam kayak ngono Pak. Iya, betul. Siapa sing gak kepelayu Pak ya? Betul. Nah, ini pengalaman ini Pak. Nah, ini cerita pengalaman karena karena korlap. Iya. Pengalaman yang pada waktu awal-awal RSBK menangani COVID ini Pak ya. Iya. Dengan sukarelawan pada waktu itu. Pengalaman jenengan apa Pak yang rodok-rodok ngeri-ngeri sedap lah Pak. Apa kira-kira Pak? Kalau berbicara masalah pengalaman, ini kita akan flashback ke sebelum jalan makam jadi ya Pak. Ya betul, sesuai latar belakangnya. Alhamdulillah karena pada saat pertama makam
akses jalan ke makam belum jadi. Ya. Nah, ini kan memang pada saat COVID pertama, salah satu rekan saya sendiri, ini yang saya mengalami rekan saya sendiri. Dari relawan atau dari? Di instansi militer sendiri. Iya. Benar. Salah satu warga di sini ada yang meninggal, posisinya memang sudah dinyatakan dia meninggalnya harus prokes. Iya betul untuk betul. COVID. Pada saat itu memang Pada harus saat begitu, itu, Pak G. sehingga untuk mencari relawan itu memang bisa dikatakan sulit. Ya Karena yang pertama paham memang itu, G. dari awal COVID itu memang kan semua orang image-nya itu kan waduh sangat-sangat mencekam sekali. Saya juga nggak bisa cerita itu. memang sangat berat itu. Betul-betul ini, makanya akhirnya saya dengan beberapa rekan akhirnya kita bersepakat, udah ini siapa lagi? Kalau bukan kita ini siapa lagi? Kepedulian ya Pak, Iya. ya, timbul dari situ. Gitu. Siapa lagi yang akan menguburkan? Siapa lagi yang akan memakamkan rekan kita sendiri kalau bukan kita? Kalau kita mengikuti rasa takut, kita mengikuti segala macam ini tidak akan terlaksana. Artinya gini Pak Alhamdulillah, ya. ya. Pada waktu itu terinspirasi atau tergugah karena bukan karena ini rasa kemanusiaan, sungguh-sungguh rasa Iya, kemanusiaan betul. Pak ya. Jadi ada perasaan rasa kemanusiaan melebihi dari rasa Iya betul. takut sendiri. Sudah kita jauhkan rasa takut itu, kita hilangkan jauh-jauh. Kita percaya bahwa Allah itu bersama kita. Nah, ini, Di setiap apapun yang kita lakukan, insya Allah Allah itu bersama kita. ini cocok ini. Itu. Ini mental seorang prajurit sejati nih Pak ya. Jadi seperti itu ya. Cocok Walaupun ini korlapnya ini. nggih. Memang alhamdulillah pada saat itu memang jalan pun itu memang belum, aduh, memang masih nggak karu-karuan. Katanya Pak Heri ya, cerita Iya. di sesi yang lain tuh, wah dilewati angel Pak katanya. Betul Pak. Pak, betul. Itu Saya itu maksudnya untuk dilewati susah itu karena posisi jalan atau mungkin kondisi mungkin di banyak rumput lah gitu kita kan. Sudah semuanya bercampur aduk itu. Jadi satu. Jadi satu, Berarti harus buka jalan dewe, rumputnya ya, Pak, tinggi, Hmm. jalan setapak itu pun, waduh tidak. Ya saya kalau ini sih mungkin kalau warga-warga di sini mungkin tahu sih bagaimana kondisinya. Apalagi mungkin di tayangan-tayangan sebelumnya dari Pak Ketua mengatakan bahwa sampai ada yang akan untuk berziarah ke makam keluarganya Iya, aja sampai bener, Pak. Sampai kembang makam iya kembang aja itu diinikan karena enggak tahu. Nah, itu. kuburannya Iya. sing digaro ya, Pak ya. Karena betul. Karena Oke, saya susah sendiri banget, itu iya. membawa jenazah saya itu 6 orang dengan pakaian APD lengkap, Pak. Nggih, nggih. Itu dari titik awal turun dari ambulan ya, ke sampai ke lokasi makam TKP. itu Nggih. saya berhenti 4 kali, Pak. Dengan jarak berapa itu Pak kira-kira Pak? Kalau bisa Jarak ya kurang lebih hampir 800 meter, Pak. Itu berhenti 4 kali dengan ya 800 kondisi meter. seperti iya. Jauh banget Pak. Ya itulah. Dengan kondisi maaf ini ya 800 meter itu ini bicara kondisi Pak ya. Iya. 800 meter dalam kondisi yang sulit semua seperti itu. Sulit semua. Wah luar biasa ini. Dengan kita Ini kondisikan luar biasa ini iya, ya. peti tahu sendiri peti jenazah awal itu kan memang kan berat. Ya iya Nah, Pak jelas itu. itu wabot banget. Nah, ini. dengan kita menggunakan APD yang lengkap, nah, jelas kan dari segi di badan itu namanya APD, apalagi kondisi siang itu kan panasnya ya memang betul. Betul. Tapi itu tadi karena kita namanya tekad yang bulat, bagaimanapun caranya tantangan itu harus kita hadapi. Cocok. Kita jangan sampai menyerah, jangan sampai putus asa, karena apa? Fungsinya yang namanya relawan itu ya di situ kita betul-betul harus rela, apapun risikonya harus Pak, rela. saya potong Itu. nih Pak ya. Ngomong iki cerita sukai Pak, Iya. dukanya Pak ya. Nah, sekarang saya mau cerita, lalai kok gelem sampean ngono lho Pak. Ceritaku saiki kok sampean cek abote kok gelem ya. Iya. Pertanyaannya latar belakangnya apa sekarang ayo? Kok Ya, sampai kalau- terbuka seperti itu? Awalnya Iya. tadi kan teman. nggih. betul, Tapi kok betul. sekarang saya pikir dari posisi jenengan sebagai korlap nggih. Ikan baherane lho Pak iki Pak. Ayo. Iya betul. Kadang-kadang. Ah. Sampai sekarang posisi sampai Iya. sekarang kan banyak dukanya Pak Timbang Sukai Pak. Piye ceritanya? Kok sampai bertahan sampai sekarang? Apa kira-kira selain itu menggugah? Iya itu, iya Pak? iya betul. Karena orang bilang kita di balik duka itu pasti akan timbul sebuah suka yang Iya, nah betul. itu lagi pula
sekarang yang menjadi prinsip saya pribadi, kenapa saya ingin berkecimpung di kegiatan sosial seperti ini, karena bagi saya apalagi yang bisa saya sumbangkan, apalagi yang bisa saya sumbasikan untuk orang lain, untuk lingkungan saya selain seperti ini. Ini saya nyuplik sedikit kata mutiara ini Pak ya. Orang yang paling baik atau orang yang paling manusia yang paling baik ya manusia yang paling bermanfaat, betul Pak ya. Iya. Jadi ini juga sebagai korlap menginspirasi beliaunya, dulur-dulur. Jadi ini adalah satu perwujudan representasi dari rasa kemanusiaan, bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Iya. Terima kasih Pak Anu, ini luar biasa. Mudah-mudahan betul. Ada teman-teman kita yang di rumah ini yang dapat menggugah motivasi beliau. Yang kedua ini Pak, tadi masalah itu kira-kira apa mana iki Pak? Cerita Pak, apa yang ribet yang banyak dukai di sini? Ribetnya. Untuk kalau ribet sebenarnya sih ya itu tadi, kalau kita berangkat segala sesuatu yang kita kerjakan itu dengan tulus ikhlas ya Pak ya. Nggih. Insya Allah yang namanya ribet itu bagi saya tidak ada. Menjadi hal yang iya, biasa betul. ya, nikmat. Karena satu contoh ini pengalaman dari tahun kemarin Pak. Iya, apa itu kira-kira? Ini Pak? Pada saat orang-orang kan sudah mudik ya. Pada waktu hari raya. Pada hari raya Pak. Iya, ini tepatnya hari raya kedua. Iya. Cerita apa ini? Karena memang saya sudah, karena ada menarik kayak setelah itu kan saya ada tugas. Jadi pada saat hari raya kedua saya sudah kembali ke rumah. Iya. Kebetulan di tepat jam 23.00 malam itu saya mendapat telepon dari. Maksudnya telepon dari mana ini Pak? Telepon dari saya salah satu warga di sini Pak. Oh, nggih dari. Saya minta tolong untuk menggunakan mobil ambulan. Ambulan dari RSBK. Ambulan dari RSBK. Karena salah satu warganya meninggal dan beliau minta warga tersebut ingin dikebumikan di kampung halamannya di Ponorogo Pak. Wah, ini saya bicara zona lokasi ya Pak. Iya. Dari titik A kabupaten ini kecamatan Cerme, Gresik, ke Ponorogo. Mungkin saya ngomong kalau butuh waktu berapa jam itu? Ya, alhamdulillah sampai 3 sampai 4 jam Pak. Itu kalau lewat jalan tol ya? Iya betul. Betul ya Pak. Iya, lewat jalan tol ya. Kalau kita coba kita lewat darat, lewat jalan bawah. Ya 5 sampai 6 jam ininya. Ya. Ini. Ya saya ingat betul itu. Pada saat itu kondisi masih halal bihalal Idul Fitri. Iya memang betul. Nah ini loh Pak. Ini yang perlu saya tanyakan lagi loh Pak. Ini kan ya Pak, ini kan balik mana kerja sosial. Iya betul. Yang sudah disampaikan Pak Ketua yang kemarin sudah mungkin hampir sama. Abot Pak. Iya memang. Ini perlu perjuangan mental yang luar biasa. Iya. Jadi sampai di titik lokasi itu diantar ke sana Pak ya. Iya. Jadi setelah mendapatkan informasi, kita berkoordinasi selesai. Tepat di jam 23.30 kita berangkat, langsung meluncur ke Ponorogo. Sampai di sana ya kurang lebih hampir jam 3 pagi lah, kurang lebih jam 3 pagi. Malam itu berarti ya berangkatnya? Ya sudah, ya malam itu juga kita berangkat. Iya. Setelah selesai kita berangkat jam 3 pagi sampai di sana. Jenazah kita serahkan ke keluarga. Setelah selesai semua kita balik lagi ke Cermai. Alhamdulillah sampai di sini ya kurang lebih jam 8 pagi. Ini saya nggak bisa ngomong ini Pak. Soalnya ini pekerjaan yang saya ngomong bukan berat masalah fisik, tapi ini berat masalah perjuangan Pak. Iya. Ini kalau masalah fisik capek nggak capek mungkin masih bisa ya dikondisikan. Iya betul. Tapi ini adalah sesuatu yang bergerak di bidang sosial. Betul. Dimana butuh perjuangan. Ya, pertama butuh mental, butuh keyakinan dan butuh sesuatu yang mungkin di luar pikiran kita Pak. Karena memang kenapa? Secara logika kalau bayarannya Pak iya, itu. Saya ngomong masalah betul. Finansial ini Pak. Kalau segala sesuatu memang kalau kita berhubungan yang namanya masalah finansial itu memang berat Pak. Iya benar Pak. Memang berat Pak. Abot ini Pak, abot. Berat. Pekerjaan berat bukan
kondisi fisik bukan. Dari gitu. mental kita Mental ini, kita Pak. memang. Akut banget ini. Nggih. Selain Tapi- itu kira-kira apa Pak pengalaman yang lain Pak? Kalau pengalaman yang paling ini juga sih memang yes, tapi semuanya itu kan bisa kita lalui pada saat mungkin awal-awal kita membentuk panitia untuk penggalangan dana, Pak. Penggalangan iya, dana ini untuk juga pengadaan penting. ambulan Ini kan salah satu juga tugas dari Korlap Iya, toh. iya, Pak. itu. Nah ini apa iki ceritanya iki? Ya bagaimanapun namanya kan Nggih. plus minusnya masyarakat itu kan ada, Pak. Iya, paham saya. Ada itu, yang paham. suka, ada yang tidak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Itu kan sudah biasa. Iya, betul. Tapi kami sebagai tim relawan ini, yaitu tadi segala sesuatu apapun harus kita coba. Kita jangan putus asa dulu sebelum berjalan. Sebelum kita bertindak, jangan kita mundur. Bagaimanapun, ayo Tetap maju ya Pak. kita maju dulu. Masalah risiko, masalah apa yang di ini, itulah kita anggap sebuah dinamika. Oke, ya, Gitu. betul. Karena ya saya memang masih teringat juga Apa dari itu? salah satu Apa itu? petuah dari atasan saya dulu kan sering mengatakan, jadilah bagian dari sebuah solusi, jangan menjadi bagian dari sebuah masalah, Betul. sehingga apa, kita itu nantinya akan tahu saya ini betul-betul berada di tempat yang benar. Iya. Saya betul-betul bisa berada di tempat yang betul-betul menginginkan saya, betul tempat yang membutuhkan saya. Iya, betul. Jadi Karena artinya mungkin ya seperti menempatkan ini, diri ya, Pak, betul. menempatkan diri ya. Karena mungkin ya contoh mungkin seperti teman-teman kita yang lain ya toh. Karena mungkin dari segi finansialnya tidak ada ya toh. Iya. Akhirnya merasa minder, tapi di relawan apapun bentuknya kita, apapun ininya kita, itu kan bisa terwujud, Pak. Nah, ini masalah situ. finansial ini Pak. Iya. Tidak semuanya finansial Pak ya, finansial. Kita bicara masalah relawan. Ada relawan itu bentuknya donasi karena Iya. yang punya kelebihan finansial, ada yang tenaga. Nah ini susahnya Pak kalau kita jenengan kalau keluar ini sebagai Korlap Pak ya. Iya. Untuk menggali dana ini Pak, suka dukae iki Pak. Iki kan nggak semuanya orang itu empati ya. Iya, artinya betul. Rasa peduli enggak seperti itu di masyarakat kita. Mungkin Iya, ada betul. sebagian dari bukan masalah nggak mau, mungkin rasa kepercayaan Pak ya balik lagi. Iya. Nah ini kan apa sih Pak yang kadang itu ada sedikit cerita lah buat jenengan untuk dibagi bersama-sama. Ini abote apa sih pada waktu Iya. golek dana lho gitu Pak? Apa Iya. iki ceritane? Kalau di satu sisi untuk masalah tantangan ya Pak, ini kalau menurut saya ini kan sebuah tantangan Pak. Namanya Nggih, kita tantangan ini. menggali dana itu kan tantangan. Ya memang dari teman-teman relawan sendiri kan dari segi penggalangan dana kan kita kan memang sudah dari segi masuk ke teman-teman yang kita merasa mampu, kita kan sudah mengajukan proposal ya Pak ya. Yang utama kan kemarin juga kan kita lewat proposal ya. Nggih. Baik itu kita masukkan ke Perusahaan mungkin. ya kemana-mana lah Iya, ininya, kemana-mana, iya. karena ya teman-teman kita juga mungkin termasuk yang Dari ini anggota Kopaska juga banyak ini Pak. wah juga. itu sangat luar biasa Pak. Oh. Betul, dari teman-teman Iya. Kopaska, terus dari teman-teman kita yang di Pemda, Oke. bahkan dengan hanya mendapat informasi sedikit aja Pak, teman-teman yang dari Papua, dari Jakarta itu ada Pak, Sudah banyak yang anu ya. banyak yang bernostalgia. Ya karena hanya ya Luar dari biasa ini teman-teman. Luar lewat biasa ini. teman-teman yang memberikan informasi seperti ini akhirnya ini, dan ya memang ya sempat juga Iya. sih ini pengalaman sebuah pengalaman menarik juga Pak ya, Iya, apa itu? karena ya ada yang berdonasi sampai yang ini aja itu kayaknya gimana ya Pak ya, ini benar toh dia donasi sekian, ini benar Pak, Karena nominal jumlah mungkin. nominal Pak, tapi saya bilang jangan, keikhlasan orang seperti itu udah kita terima, justru Luar kita biasa sangat ini, bersyukur Pak. Luar karena biasa ini. walaupun nominalnya sekecil apapun, kita kan sudah warning, terima. Berarti mereka itu apa? Niatnya itu memang berdonasi, berapapun nilainya, berapapun jumlahnya, tetap kita terima karena itu wujud dari kepedulian. Kepedulian. Oke. Karena memang dari sini segi ini ya bisa dikata ya memang 50% Pak. 50% dari dalam, 50% dari luar. Ininya ya.
Dan alhamdulillah sih dalam jangka 4 bulan Pak. Nggih. 4 bulan mobil ambulan ini bisa terrealisasi. Dengan dana kurang lebih 250 juta loh Pak. 250 juta. Tidak main-main, 250 juta. Luar biasa. Nah, ini saya potong ya Pak. Mudah-mudahan Pak setelah banyak dengar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Iya. mungkin yang sudah saya sampaikan di sesi pertama dengan Pak Ketua, mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang untuk peduli. Iya betul. Jadi saya cantumkan di deskripsi, mudah-mudahan Iya. dari pengalaman beliau yang juga disampaikan itu menggugah, memberikan inspirasi, Amin. edukasi, bagaimana beratnya, bagaimana suka dukanya masalah penggalian dana dan lain-lain. Sekarang kira-kira Pak pada waktu di lapangan gitu, kegiatan jenengan kan pasti ada juga suka dukai paling selain itu. Betul. Apa kira-kira apa lagi Pak? Mohon ceritakan Pak. Alhamdulillah sih kalau untuk ininya itu kan, apalagi ini kan saya dapat ini ketiban sampur lagi dari Pak Ketua. Ini kan saya jadi korlap khususnya juga lagi untuk di perawatan di makam Pak ini. Jadi ini sekarang tambah lagi tanggung jawab saya di sana itu. Itu ya? Iya betul. Tapi bagi saya tidak apa-apa, udah saya libas semua, bagi saya lah itu enteng bagi saya lah kalau karena hal-hal sosial seperti itu. Iya. Ya itu tidak apa-apa, saya laksanakan. Alhamdulillah ini sebentar lagi kan kita akan lanjutkan program untuk pemasangan gorong-gorong juga di area makam. Ini insya Allah nanti dalam 1-2 bulan ke depan nanti akan kita realisasikan supaya saluran air di sana kan tidak tersumbat di sana dan bisa lancar. Oke. Sambil mungkin memang setiap hari libur antara Sabtu atau Minggu kita juga sudah melaksanakan pemotongan rumput, perawatan jalan apa segala macam. Itu sudah rutin kita laksanakan ya. Di sini kita sambung lagi sebentar. Kita mengikuti adzan zuhur di lingkungan sekitar kita. Oke, kita lanjut kembali. Ini masih bersama saya Alvin Dero di podcast Sembongan. Yang sudah dibahas tadi menarik sekali bagaimana pengalaman beliau sebagai koordinator lapangan. Saya kira ini banyak dukanya Pak daripada sukai. Hal-hal menarik yang mungkin ada sesuatu yang unik mungkin ya, nanti perlu jenengan ceritakan biar teman-teman kita yang ada di lingkungan kita sendiri juga yang pemirsa yang di rumah ini, mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan, apa yang beliau ceritakan menjadi inspirasi. Kira-kira pengalaman jenengan selain penggalangan dana nih Pak ya, atau ada kejadian-kejadian unik atau khusus yang sangat berkesan, kira-kira apa itu Pak? Untuk yang berkesan ya Pak ya. Ini untuk masalah penggalangan dana ya Pak. Yang paling berkesan yang pertama bagi saya itu apa? Iya. Dengan ketidakmampuan warga Pak. Ya, ada salah satu warga. Maksudnya tidak mampu itu ya, dari istilahnya dari segi finansial itu dia memang tidak mampu Pak. Tapi dia sangat ingin bagaimana caranya dia itu menjadi sebuah bagian dari orang yang ikut berdonasi untuk pengadaan mobil ambulan ini Pak. Sampai nominal, ya mohon maaf saya ini berbicara nominal loh Pak. Nominal ini hanya Rp5.000 loh Pak. Karena keterbatasan beliau. Beliau, tapi mereka ingin Pak. Bagaimanapun saya ingin menjadi bagian dari donasi itu Pak. Hanya Rp5.000 loh Pak. Ini saya kalau kita pikirin kalau dari agama kita sendiri, orang luar biasa, orang hebat itu adalah orang yang pada posisi ya itu tadi makanya Pak. Tapi memberikan sesuatu yang bermanfaat. Itu luar biasa Pak. Karena saking inginnya dia itu istilahnya mungkin harta yang dia punya pun ingin dia sumbangkan bisa menjadi sebuah ladang amal paling tidak ya Pak di situ. Untuk manfaat. Jadi padahal nominalnya kalau untuk orang kita sekarang loh Pak namanya 5.000 perak loh Pak. Jadi kita nggak lihat dari tapi kita nggak lihat niat kita lihat itu ketulusannya orang, keikhlasannya orang untuk berdonasi. Karena belum tentu loh Pak kita yang namanya mungkin dari finansialnya mungkin banyak apa, tapi belum tentu hati kita tergugah untuk
melakukan Toh nanti donasi. juga kadang berpikir gini Pak, nek duit akeh nyumbang gede ya, ya biasa. Ya itu kan sebuah hal yang lumrah toh Pak, Iya, namanya. lumrah, nggih. Iki kan duwe sing nyumbang. Ini ndak punya tapi ingin menyumbang, nah itulah Ini namanya. salah satu dari Salah satu ini. Ada juga mungkin karena nanti sudah kita namanya panitia sudah datang, ada yang dengan alibinya yang macam-macam. Inilah betul. Ini istilahnya menolak secara halus lah. Ada ya, tapi bagi kami tidak apa-apa, monggo. Kita kan hanya istilahnya apa sih? Hanya menawarkan saja. Kalau mereka salah ingin, satu kegiatan perjuangan ya Pak dari situ. Kalau mereka ingin menyumbang monggo, kalau tidak ya tidak masalah. Ini kita kan sifatnya fleksibel Pak. Jadi kita tidak termasuk dari anggota Pak ya. Kalau tadi bicara di sesi yang lain itu sama anggota Pak Ketua bahwa walaupun ada iuran wajib tapi tidak mengikat katanya. Iya betul. Berarti sangat-sangat fleksibel untuk itu. Iya betul. Ya itu tadi. Kalau toh kita memang tidak bisa berdonasi dengan finansial, ya itu tadi mungkin dengan tenaga, dengan mungkin buah pikiran atau segala macam kan semuanya kan bisa Pak. Jadi kita kumpulkan jadi satu, ya akan menjadi sebuah inspirasi atau apa, atau mungkin ke depan bisa menjadikan RSBK itu lebih maju kan seperti itu. Ya mungkin memang selama ini sih seperti yang diutarakan Pak Ketua bahwa kita kan kisaran nominal yang sekarang kita jalankan kan hanya antara 5 gitu ya Pak. 5 juta ini karena itu memang murni kan masih dari donasi dari teman-teman relawan sendiri. Itu murni kita gali seperti itu, dan memang alhamdulillah selama ini sudah berjalan. Apa-apa yang kita laksanakan sudah bisa tercover ya kan. Anak yatim, kaum duafa bisa kita ini. Dan memang satu juga Pak Alvin ini bahwa yang perlu kami sampaikan bahwa di setiap kegiatan yang kami lakukan, khususnya mungkin satu contoh kita mengadakan pertemuan, ada rapat apa segala macam, donasi dari anggota tidak kita pergunakan. Terus apa? Dari mana itu kira-kira Pak? Itulah. Di situ orang-orang mungkin kaget, namanya orang kan kadang bilang wah ini kok ada katanya kok piring yang terbang seperti itu kita. Maksudnya piring terbang itu ya? Iya seperti itu Pak. Jadi pas kita mungkin akan melaksanakan ini saat tertentu itu ya. Karena prinsip kita di relawan orang berdonasi namanya untuk duafa, untuk anak yatim, ya berarti alokasinya ke sana. Ini itu dulur-dulur. Tadi ada saat-saat kondisional pada waktu teman-teman KSB ini mengadakan suatu acara internal Pak ya. Iya internal. Mungkin rapat atau meeting. Jadi tidak menggunakan dana donasi dari dari orang-orang itu tidak ada. Yang dimaksud piring terbang itu kita jelaskan lagi. Iya betul. Jadi ada langsung donasi yang mendadak ya. Iya donasi sifatnya yang memang sifatnya dadakan. Dan alhamdulillah itu selalu tercover Pak. Alhamdulillah. Gitu nggih. Selama ini kita setiap ada kegiatan, dana itu kelihatannya mengalir dengan sendirinya Pak. Baru kita melaksanakan sesuatu misalnya, wacana aja sudah kita timbulkan, itu sudah spontanitas itu sudah akan ada yang ini. Alhamdulillah. Ini itu yang susah untuk di logika Pak. Karena gini. Kita konsep suatu acara itu biasanya diprogram dulu, dilaksanakan, dimanage dulu, dilaksanakan itu ada perencanaan. Hal ini kadang kan saya lihat tadi dari teman-teman dari Pak Ketua, pernyataan Pak Ketua jenengan ini kan hal-hal yang nggak masuk akal saja. Iya betul. Pada saat seperti itu melaksanakan suatu kegiatan tanpa menggunakan donasi ya, betul. Untuk anggaran dari donasi, tapi menggunakan piring terbang. Balik lagi ke piring. Ya alhamdulillah tercover. Tapi selama ini kira-kira gitu Pak ya, selama kegiatan itu pernah nggak ada hal-hal yang seumpama ada kegiatan, dan lain-lain kekurangan apa enggak pada waktu menjalankan piring terbang itu? Alhamdulillah. Ya ini satu contoh pengalaman seperti bulan Ramadan kemarin Pak ya. Ini kebetulan. Ya kembali lagi itu saya tidak tahu juga ini saya kok ini ada apanya kok setiap ini
saya ketiban sampur lagi kemarin Pak ini. Pada saat di bulan Ramadan, Panitia maksudnya. saya sama. ditunjuk ketua panitia lagi untuk santunan dan pembagian takjil kemarin. Oh, Pada saat santunan bulan ke Ramadan. yatim piatu. Santunan anak yatim piatu, Duafa. dirangkaikan dengan pembagian takjil gratis. Oh. Alhamdulillah kemarin itu kita membagikan takjil itu kurang lebih 750 kotak untuk di jalan 750 kotak. 750 kotak untuk takjil. Takjilnya takjil aja? buka puasa iya. Plus kita untuk menyantuni Ya. 42 orang anak yatim dan duafa. Wah. 42 orang dan alhamdulillah itu pun ya Maaf, kita maaf, ini mengadakan saya potong ini. Iya. Kan berarti lagi-lagi saya balik ke piring terbang tadi itu. Iya betul. Dan itu murni dari Tanpa- piring terbang. murni Tidak ya? ada donasi yang kita ambil dari dana itu tidak ada. Murni dari piring terbang. Alhamdulillah. Ini yang enggak kita nggak bisa untuk menganalogikan seperti itu iya, Pak, betul. ya. Susah untuk saya juga nggak mau komentar masalah itu. Tapi kenyataannya beliau-beliaunya sanggup dan sudah melaksanakan dan terrealisasi Pak ya. Betul. Wah, luar biasa ini. Iya kan memang ya nominalnya pun kalau saya rasa sebuah nilai yang fantastis Pak. Betul. Karena saya sendiri ya memang awal saya merasa wah saya ketiban sampur seperti ini. Kalau awalnya saya wah berarti nanti paling tidak ini kegiatan menyesuaikan dengan dana lah Pak. Iya, benar. Tapi benar itu. begitu kita selesai rapat aja Pak. Itu pasti timbul loh Pak rasa Iya. was-was iki oleh tekonding lo pasti ngono Pak. Betul, Pak. Pasti ada pikiran seperti itu toh. Betul. Dan saya hanya punya waktu sampai pelaksanaan itu hanya waktu 4 hari Pak. Aduh. 4 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan hari H untuk pembagian itu. Oh, jadi ceritanya ini Pak, berarti piring terbang berjalan terus menerus ini selama Iya, 4 hari. alhamdulillah. Jadi setelah malam itu selesai rapat diputuskan, alhamdulillah Pak. Karena saya bersyukur karena apa? Begitu selesai rapat malam itu dari teman-teman sendiri, dari piring terbang itu sendiri, itu sudah terkumpul nominal yang fantasi Pak. Sudah hampir kurang lebih semalam aja hampir 6 juta Pak. Luar biasa Pak. Itu semalam itu Pak. Semalam ya. Iya. Alhamdulillah jadi sampai selesai sampai untuk hari H itu dana yang masuk kurang lebih 16 juta. Hanya untuk takjil dan pembagian santunan untuk anak yatim itu. Dalam jangka 4 hari loh Pak. Ini saya sendiri ini kaget Pak. Tapi ya saya nggak Dan bisa memang komentar. animonya luar biasa Pak. Betul. Soalnya untuk kegiatan yang tanpa perencanaan ini Iya. namanya Pak. Hanya dirancang konsep aja. Iya, Tapi untuk anggaran dana kan saya pikir ini sudah ya enggak mau komentar lagi lah Pak. Oleh Ya makanya itu biro-biro wes. ini. Nekat. Piringnya berarti memang saya akui berarti memang Ya piringnya nekat ngene, Pak. piringnya itu memang terbangnya itu tinggi sekali Pak. Sehingga jangkauannya itu luas sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini Iya. piring terbang nggak Ah. hanya muter di Cerme Pak, di Iya, Kabupaten insya Allah, Gresik. Pak. Ya Pak ya. Semoga Kita saja, doakan Pak. ini Iya. bagi teman-teman RSBK ini. Mudah-mudahan piring terbang keliling se Indonesia ini. Bisa keliling Indonesia alhamdulillah Pak. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan saya doakan juga. Pak. Betul dan kami juga kan ya memohon doa dari ya Nggih. seluruh masyarakat Indonesia Pak. Nggih. Semoga kami di RSBK itu tetap amanah, Amin. tetap Amin. solid Nggih, dalam amin, melaksanakan fungsi kami sebagai seorang relawan yang betul-betul rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan segala macam untuk kemanusiaan. Luar biasa ini. Itu Pak, iya. Luar biasa. Ini mungkin ada masukan sedikit buat saya nih Pak. Bukan masalah bagaimana kegiatan, mungkin untuk Bapak Ketua dan bagi seluruh anggota Iya. sama ini yang masukan, bukan saran, bukan kritik, masukan. Dalam arti RSBK ini berdiri ini dari satu tempat di mana latar belakangnya atau awal dari satu daerah yang namanya desanya apa Pak? Desa Betiting, Desa Betiting. Di perumahan ya, Iya, perumahan. di Kabupaten Gresik. Saya hanya memberi masukan dan berdoa ini. Mudah-mudahan ini Pak ada wacana dari Bapak Ketua dan seluruh pengurus Iya. RSBK. RSBK ini kalau bisa ke depan bentuk suatu cabang atau berdiri di tidak hanya di sini tapi berdiri lagi di suatu daerah di luar. Ini doa saya dan masukan saya. Amin, amin, Mudah-mudahan amin. ini Iya, kalau Pak betul. Ketua pasti akan mendengarkan juga ini sekalian juga doa ini Pak ya. Iya. Jadi tidak hanya berlingkup di sini karena semuanya nanti
itu impian angan-angan Iya, bisa betul, menjadi sekali. sesuatu yang lebih besar, lebih bermanfaat, enggak hanya di lingkup regional sini tapi lebih luas. Iya, Nggih, Pak, itu nggih. harapan kami memang, Pak. Nah, mudah-mudahan ini Pak, ini masukan nggih, masukan. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa buka artinya kalau cabang-cabang, istilah cabang, wah nang kono dengan kepengurusan yang tetap solid, Iya, betul. dengan orang-orang yang pasti nanti juga ini butuh relawan yang sebagai mental pejuang. Iya. Nah, ini cocok ini korlapnya sebagai anggota prajurit sejati ini Pak. Ini perlu dicontoh juga. Mutu teman-teman anggota semuanya ini salah satu dari perwakilan ini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Hartono. Pak Hartono ini menunjukkan suatu bukan hanya prestasi mental seorang prajurit sejati yang pantang menyerah. Menekat pun iya, piring terbang oke, gitu Pak ya. Iya, ya, itu tadi Pak Pak. di sini. Yes. Karena kita kan itu tadi Pak, pepatah mengatakan sambil menyelam minum air. Nggih. Ngapain tidak naik iki kadung jekur ya nyemplung sekalian. Nah, di situ. Walaupun konsekuensinya juga berat loh Pak. Iya Pak. Nggak hanya kan semuanya orang berpikiran positif. Bagaimanapun gitu. iya betul. Yang beliau ceritakan tadi kan ono sing ini Nah, itu macam-macam nggih. itu loh kita anggapkan bumbunya Tapi sesuatu itu wis pasti. Orang masak sayur aja kan nek bumbunya banyak tapi ngejadinya saya kan juga sedap. bisa merasakan Itu nih, aja. Pak. Abot Pak gitu. Iya, Saya betul. sendiri bisa merasakan berat. Memang butuh luar biasa. Lah ini saya bilang sesuatu yang langka. Sesuai langka. Nek langka iku larang regane. Tapi angel golekane. Angel golekane. Nah, mudah-mudahan lah Iya. ada teman-teman kita di seluruh Kabupaten Gresik di wilayah Jawa Timur di Indonesia, monggo yang mau bergabung, yang mau ikut peduli, mau ikut berkontribusi sebagai anggota pun monggo. Saya sebagai betul. seperti awal nggak hanya di lingkup Kabupaten Gresik ya Pak ya. Ini saran kepada semua anggota RJK, tolong dibukakan pintu bagi mereka yang ada di luar, betul. seluruh masyarakat kita. Paling tidak kita bisa mencakup luas ke seluruh Indonesia dan itu harapan saya dan doa saya. Betul sekali Pak. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Mohon mudah-mudahan menjadi penggugah. Salah satunya adalah leader kita ini selain Bapak Ketua dan mereka Korlap, beliaunya Korlap menceritakan semuanya yang saya bilang nggak anak sukai, akeh dukai ngono Pak ya. Gitu. Ya, tapi kalau seperti mau itulah berkontribusi berarti siap-siap duka ngono Pak ya. Harus siap-siap Pak, iya. Siap-siap berduka artinya berarti saya ngomong nggak bisa ngomong karena memang sesuatu pekerjaan, saya bilang pekerjaan yang tanpa ada nilai finansial dan tidak ada kontribusi untuk mencari keuntungan. Betul Pak ya. Kerja sosial betul-betul kemanusiaan. Dan saya juga berharap ini untuk instansi mudah-mudahan RSPK mungkin ke depannya lebih banyak kegiatan, mohon dibantu. Dibantu secara bukan hanya tapi fasilitas untuk memperhatikan beliau-beliau yang ada di RSPK itu Pak. Harapan saya untuk bapak-bapak yang ada di instansi, jadi ikut berkontribusi dengan power mereka, dengan jabatan mereka, apa yang bisa mereka lakukan untuk RSPK. Iya betul harapan sekali, Pak. saya juga. Harapan kami seperti itu. Dan tak lupa pula kami mohon doanya. Amin, doa amin, dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Amin. Karena bagaimanapun tanpa dukungan, tanpa doa dari seluruh warga, seluruh lapisan masyarakat, kami tidak akan bisa berjalan. Kami tidak akan bisa sesolid sampai sekarang ini tanpa ada dukungan. Dan insya Allah ya kami juga ini Pak Alwin satu lagi ini kami mohon dukungan serta doa dari ya mungkin kalau lingkup Jawa Timur oke lah kita ini di Jawa Timur dulu. Karena kami insya Allah ini kan kami di relawan sosial bersama kita ini sampai dengan tahun ketiga ini kan istilahnya di sini kan masih numpang. Maksudnya numpang itu gimana? Ya tempat ini kan masih numpang. Oh gitu. Jadi insya Allah kami ada rencana untuk ke depan untuk membuat sebuah namanya yayasan biar betul-betul ya gimana sih paling tidak biar kita itu bisa terwujud sebuah
kantor ataupun sekretariat yang bisa betul-betul milik dari Yayasan Relawan Sosial Bersama Kita, Pak. Itu. Saat ini kan kami ya terhitung ini masih ngontrak di sini hitungannya kan. Ini masih ngontrak, masih pinjam lahan di sini. Jadi mohon doa dan dukungan dari seluruh baik warga Jawa Timur maupun warga Indonesia dimanapun berada, ya mohon dukungannya. Semoga nanti cita-cita kami untuk mewujudkan sebuah sekretariat untuk Yayasan Relawan Sosial Bersama Kita ini bisa terwujud. Amin, amin, amin. Itu. Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Iya, amin. betul, Pak. Mudah-mudahan banyak Karena teman-teman kita, saudara kita yang melihat. Iya, tadi, itu. Mudah-mudahan dari bukan hanya lapisan masyarakat, mungkin dari instansi. Harapan dari kami perusahaan. seperti itu, ya. Paling tidak kan mungkin dengan melihat peduli tayangan lah, Pak. ini, ya toh, insya Allah hati mereka bisa tergugah, ya, Amin, amin. sehingga bisa mempermudah jalan kami untuk mewujudkan impian dari teman-teman relawan yang sudah ini memang kan sudah kita idam-idamkan seperti itu. Dan Paling ini tidak- terbukti, Pak. Iya. Saya ngomong ini terbukti karena apa? Selama mulai dari latar belakang berdiri sampai sekarang, alhamdulillah saya dapat informasi cuma masih valid, Pak, ya, masih valid, Alhamdulillah. masih Iya, berjuang betul. terus. Ini adalah satu modal dari RSBK, Pak. Iya, RSBK betul, untuk betul. ke depan. Dan mudah-mudahan saya tadi masukan dan harapan saya juga bisa ke depan RSBK-nya tidak hanya ngoan. Sekarang ngomong ngontrak. Iya, betul, Enggak hanya Pak. Iya. ngontrak, Pak. Mudah-mudahan nih saya juga berdoa pagi. Mudah banyak yang peduli setelah Amin, ini. amin, amin. Banyak yang peduli. Saya berharap demikian dan saya juga berharap ini adalah sesuatu yang manfaat, Pak, bagi Amin. semua. Iya. Begitu. Oke, Pak, nanti suatu saat kita pasti sambung lagi. Oh, Dan iya, saya tunggu, perkembangannya Pak. Ya. RSBK saya tetap ikuti. iya, Saya betul, sepantau betul. RSBK ini, mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang diimpi-impikan dari semua pengurus anggota beliaunya tercapai. Amin, Terkabul. Amin ya yes, rabbal alamin. nanti. Terima kasih dulur-dulur kabeh. Kita sudah banyak ngobrol tadi itu, baik di ketua yayasan juga sebagai korlap RSBK, bagaimana duka mereka, bagaimana perjuangan mereka mulai awal sampai sekarang, bagaimana masyarakat juga sudah mulai mempercayai keberadaan beliau. Cuman mungkin karena keterbatasan yang banyak saya dapat di sini, mulai penggalian donasi, mulai dari semua yang ada adalah sesuatu yang terbatas, tapi tetap melakukan perjuangan. Kita doakan semua untuk teman-teman RSBK nanti terus maju, semangat. Amin. Semakin berkembang, semakin dari manusia yang luar biasa, manusia yang bermanfaat bagi yang manusia Amin, lainnya. amin, Amin ya amin, rabbal amin, ya rabbal Saya Alvin Dero. Kita akan sambung lagi di sesi yang lain. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Indonesia mudah-mudahan semakin positif dan makin maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.